Perkenalkan, aku Kezia Amelia, Brand Ambassador dari Onkyo Auto Indonesia. Dalam hidup ada suara yang tak hanya terdengar, tapi terasa. Seperti gesekan senar yang membawa ingatan, atau denting nada yang membawa perjalanan itu menuju lebih jauh. Hari ini tidak hanya berbicara tentang musik, kita menyelami bagaimana bisa musik itu menjadi jembatan antara emosi dan teknologi. Selamat datang di Nada dan Makna Podcast Bisa Bicara Santai bersama Onkyo. Saya Jen Liu, brand manager Onkyo, menyambut seorang dara cantik yang bermain di bidang violin. Saya akan memperkenalkan, namanya Kezia Amelia. Halo. Sebagai brand ambassador Onkyo. Perkenalin, aku Kezia Amelia, aku adalah seorang pemain biola dan mungkin kalian sering lihat aku di YouTube atau Instagram. Kezia, kalau kita lihat di media sosial Anda, semua orang itu bisa melihat Anda begitu baik, begitu menarik, ya kan? Bisa ceritakan bagaimana proses dari kamu suka ini biola sampai ke tahap ini? Itu kayaknya kalau diceritain semua bisa jadi novel berjilid-jilid ya. Iya. Tapi aku ceritain awalnya aja. Jadi tuh sebenarnya aku pertama kali belajar musik tuh belajar piano. Piano dulu? Iya, dulu waktu kecil banget aku belajarnya piano. Terus waktu aku sekitar SMP gitu aku mulai tertarik nih belajar biola. Karena aku lihat ada sepupu aku yang main, terus kayak bentuknya bagus. Jadi sebenarnya awal aku belajar biola cuman karena lihat bentuk biola itu bagus, terus aku pengen coba gitu. Nah, sosok yang paling berpengaruh untuk perjalanan musik kamu nih, kalau dari awal kamu masuk kan pasti kamu juga banyak bertanya ke papa atau ke mama atau ke tante atau ke saudara kamu, ya kan gitu. Kayaknya kalau yang paling berpengaruh, kalau aku ingat-ingat sekarang itu ada waktu aku kuliah di UPH. Jadi kan aku kuliah musik di UPH. Almarhum dosen aku, sekarang beliau udah dipanggil Tuhan. Dia itu yang ngajarin aku bener-bener perbaikin teknik biola aku, ngajarin aku latihan gimana caranya, belajar biola, teknik A, B, C, D, E semua dia ajarin. Dia yang ngebimbing aku selama 4 tahun. 4 tahun berjalan di sana. Berarti awalnya musik itu di kuliah? Sebenarnya enggak. Apa jadi aku pas SMP SMA itu aku ngeles. Oh, ngeles. Sudah mulai dong berarti di SMP. Aku udah mulai belajar les privat gitu kan. Piano atau biola? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya, cuman aku nggak serius biolanya karena aku mikir kayaknya aku nggak mungkin kuliah musik biola. Soalnya aku waktu akhirnya aku masuk UPH, terus masuk piano dulu. Gitu. Piano dulu? Iya, jadi aku masuk piano. Udah setahun, tapi dalam setahun itu ternyata aku sering diajakin sama kakak kelas buat bantuin mereka resital. Resital tuh konser. Oh, konser. Iya, jadi kan kita kalau di jurusan musik itu ada project akhir kita itu bikin konser, bikin resital. Nah itu yang aku sering diajak sama kakak kelas aku, yang mereka kan udah resital tuh, biasanya mereka ngajak adik kelas, karena adik kelas belum banyak proyeknya kan. Jadi diajakin buat main biola, dan selalu diajakinya tuh biola gitu. Berarti cinta pertama biola? Sebenarnya cinta pertama piano sih. Oh, piano, ya kan. tapi karena waktu itu aku enjoy banget main biola gitu. Aku sebenarnya emang lebih suka main biola. Tapi
karena waktu itu kan skill aku masih cupu lah, waktu aku masuk kuliah tuh cupu banget. Jadi aku diajakinnya pun project yang bukan yang susah-susah ya, yang mainnya itu juga yang sederhana, yang standar-standar lah gitu kan, ngiringin. Yang susah kan yang bikin, yang konser yang mainin yang susah. Jadi gitu. cinta pertama itu piano. Iya sebenarnya. Cinta kedua itu baru biola. Kalau suami cinta keberapa? Coba aku hitung dulu. Jangan disebutin deh di sini. Oh, jangan disebutin ya. Nanti jadi berantem saya yang jadi kebakaran, repot buat saya ya. Nah, selama seiring berjalan di sana ada hal yang paling emosional dalam mengarungi musik, kemudian yang membuat kamu saya mau berhenti dah gitu. Jadi waktu itu sempat aku kuliah biola kan 4 tahun. Di tahun terakhir itu aku bikin konser. Konser Sendiri? klasik. Iya, memang kita semua harus solo. Solo berarti? Solo konser gitu. Nah, yang waktu itu bikin aku bener-bener takut banget karena aku cedera. Cedera kenapa? Jadi jatuh dari motor? Enggak, jadi karena aku banyak latihan dan mungkin waktu itu juga teknik aku tuh, kan aku belajarnya telat kan. Jadi teknik aku tuh nggak bener-bener mateng waktu itu. Jadi aku bengkak, ini tangannya bengkak, terus kayak digerakin gini doang tuh sakit. Bayangin aja, gimana tuh main biola ya kan. Mana mau konser lagi, jadi aku sekitar hampir setengah minggu atau seminggu sebelum konser aku latihan tuh bisa pelan-pelan doang karena aku harus pakai cast di sini. Pakai penyangga? Pakai yang di itu pakai cast di situ. Terus kayak sehari sebelum konser baru dibuka gitu. Ya untungnya konsernya sih berjalan lancar, puji Tuhan ya kan. Tapi cedera itu sebenarnya ngeganggu aku tuh selama bertahun-tahun. Karena untuk penyembuhan, kalau orang bilang apa ya, itu ototnya lengket ya? Iya. Jadi setelah waktu itu ternyata tuh aku ada ganglion. Oh, ganglion. Ada ganglion di sini. Ini ada bekasnya doang nih. Tapi sekarang udah nggak masalah? Udah nggak. Jadi aku ngalamin ganglion itu dari aku kuliah yang pas konser terakhir itu sampai bengkak. Terus sampai aku mau kuliah S2. Jadi lama banget. Kuliah S2? Tapi S2-nya waktu itu di Jakarta? S2-nya di Spanyol. Oh, itu yang sudah beasiswa? Sebenarnya aku tuh beasiswa terus sih, jadi tapi nggak full. Jadi full. Kayak misalnya di UPH aku beasiswa, di Spanyol aku juga ada beasiswa gitu. Beasiswanya seperti apa tuh? Kalau yang di UPH itu beasiswa prestasi. Jadi waktu itu kalau kita IPK IPS-nya di atas 375 setelah 3 semester, jadi semester keempat mulai itu kita bisa beasiswa full semester keempat. Sendiri? Iya. Kamu berangkat sendiri? Ke UPH iya dari. Kalau yang ke Spanyol? Kalau Spanyol juga berangkat sendiri. Papa mama kasih tuh? Ya mereka udah terlalu dah gitu. Ya tapi itu kan menjadikan sekarang kan arah hidupnya Kezia ya, untuk sampai sekarang gitu ya. Nah, untuk Kezia sebagai musisi yang juga konten kreator sama entrepreneur ya kan, dunia musik itu kan bukan bicara tentang seni ya kan, tapi juga bisnis. Benar kan? Benar. Bagaimana kamu melihat industri ini sekarang? Kita katakanlah AI itu mampu menjadi seorang seniman, ya kan? Dia bisa menciptakan karakter, ya kan, yang bermain biola. Kamu merasa tersaingi nggak dengan AI? Kalau aku justru berusaha ya ngelihatnya itu dari sudut pandang gimana kita ini bisa kerja bareng AI. Jangan kita itu terlalu melawan, karena sebenarnya juga menurut aku AI apalagi seni ya, mereka itu kan cara membuat seninya itu adalah ngumpulin seni yang udah pernah dibuat, terus mereka istilahnya dirombak sendiri dan dibikin lagi sama mereka untuk jadi sesuatu yang baru gitu. Tapi sebenarnya di sesuatu yang baru itu kebanyakan adalah yang kita udah sering dengar. Karena itu yang mereka ambil gitu. Jadi kalau misalnya pemikiran kita takut sama AI, sebetulnya justru kita mesti mempelajari sifat musik dia kayak gimana, dan kita harus membuat musik yang lain untuk bersaing dengan AI itu.
Dan lagian AI kalau untuk suara manusia mungkin udah lumayan mirip ya, walaupun Iya, agak mirip. kaku. Untuk beberapa instrumen itu juga udah mirip, tapi kalau kayak terutama kayak biola ini masih susah banget. Aku udah coba. Oh, sudah pernah Udah coba pernah di coba. sana. Susah banget untuk bisa menirukan suara biola yang otentik, yang bener-bener ada suara gesekannya, ada suara slide shiftingnya, itu tuh nggak gampang gitu. Terus genrenya Kezia itu apa? Genre aku udah mencoba ya berbagai genre. Kayaknya yang paling bertahan itu adalah pop dan classic crossover. Oh, bisa jelaskan itu apa klasik? Kalau classic crossover itu dalam musik yang aku mainkan, aku masukin unsur-unsur musik klasik ke dalamnya gitu. Oh. Kayak misalnya dari cara aku bermain, dari cara aku ngisi suatu musik gitu ya, terus cara aku aransemen. Itu ada teori-teori musik klasiknya, dan teknik-teknik yang aku pakai juga banyak yang teknik musik klasik gitu, teknik biola klasik. Onkyo kan memilih Anda sebagai brand ambassador di Indonesia, Ya, ya kan? Dalam pemilihan brand ambassador itu pasti ada kriteria yang kita pilih, iya ya pasti kan? dong. Apa Kezia itu menerima brand ambassador itu juga ada kriteria tertentu atau semua vendor brand itu gitu ya. semua vendor atau vendor itu bisa sebagai Bisa menunjuk aku ambil brand ambassador gitu ya. Sejauh ini yang aku terima semua yang sejalan sih. Justru Onkyo ini yang menurut aku lebih eksperimental, karena aku kalau untuk brand sound system itu ini aku pertama kali jujur. Biasanya aku selalu brand entah biola, entah alat rekaman musik gitu kan. Nah, kalau yang ini aku ambil karena aku lihat Onkyo itu punya value yang sejalan sama aku. Karena satu ritme ya. iya, Ya, karena aku lihat Onkyo itu termasuk brand yang punya idealis sendiri gitu ya. Kalau barangnya nggak bagus, nggak mau dilepas ke pasar gitu kan. Iya. Aku juga kalau misalnya aku perform, aku itu pastiin permainan aku itu sedekat mungkin dengan Dengan aslinya. sempurna gitu. Jadi aku latih sampai bener-bener bagus gitu, baru aku mau perform. Onkyo juga sepertinya punya value yang sama, makanya aku ambil. Harapan kamu, ya kan, untuk brand-brand seperti Onkyo ini, ya kan, dalam mendukung dunia musik itu bagaimana? Aku berharap supaya lebih banyak brand yang explore di bidang musik gitu. Karena sebenarnya musik itu banyak yang bisa diselami gitu ya. Jadi aku cuman berharap lebih banyak brand yang lebih explore aja sih. Ada pertanyaan yang sedikit teknis ya, gitu loh. Di sini suara yang baik itu bagi Kezia itu bagaimana? Maksudnya gimana nih? Kalau aku lagi dengerin musik gitu. Ya, dari dengerin musik atau kamu bermain musik, suara yang baik itu bagaimana? Kalau aku sukanya itu yang balance. Lebih cenderung ke balance. Jadi misalnya antara bass, treble, mid itu tuh cenderung balance. Seimbang. Jadi semua itu kita bisa dengerin. Kadang-kadang ada yang sukanya bass doang, yang treble-nya nggak dengerin nggak apa-apa. Nah, aku lebih demen yang seimbang. Dan aku demen yang jernih. Maksudnya misalnya nih kita dengerin musik yang banyak instrumennya gitu ya. Nah, kita bisa dengerin masing-masing instrumen itu. Menurut aku itu berarti sound systemnya bagus. Secara tonal itu rata semua kan? Iya, rata atau sesuai dengan genrenya. Oh, sesuai dengan genrenya. Kalau di dalam mobil selama Kezia berpergian itu pernah bete nggak kalau denger musik standar yang ada di mobil? Wah, pernah banget. Pernah kalau kejebak pernah macet? Pernah banget. Nggak usah kejebak macet, kalau lagi ini juga aku pernah banget yang ngalamin naik mobil yang kayak gitu, terus akhirnya aku pakai earphone. Oh, pakai earphone. Iya. Saya juga nggak berbicara teknis untuk produknya saya, ya kan. Nah, untuk penutup nih, apa pesan Kezia itu untuk
anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia musik? Pesan buat anak-anak muda yang pengen terjun ke dunia musik. Pesan aku adalah asah skill kamu sebaik mungkin. Karena zaman sekarang itu kayaknya banyak yang beranggapan kalau yang penting viral, yang penting bisa bikin konten semenit kelar, viral udah beres gitu. Padahal sebenarnya di dunia nyatanya musik itu butuh skill dan butuh pemikiran yang lebih jangka panjang juga gitu. Jadi kalau kamu mau berkarya di bidang musik dan mau bertahan di bidang musik, harus banget asah skill-skill kamu. Oke, Kezia, pembicaraan kita hanya sampai di sini. Terima kasih banyak, ya kan, telah membawa nada dan makna serta inspirasi bagi anak-anak muda. Selamat datang di Onkyo Auto Indonesia. Thank you. Semoga kita bisa bekerja sama lebih baik Amin. lagi. Terima kasih. Thank you, Iya. Ko.